Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah yang mana pada pagi yang sangat berbahagia ini di bulan suci Ramadan kita telah sama-sama bisa berhadir melalui Zoom dan juga YouTube dalam rangka mendengarkan dan juga melaksanakan kajian ba'da subuh di Universitas Teguh Umar dengan tema hari ini ekonomi Islam, solusi pemberdayaan umat. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang mana oleh beliau Rasulullah yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban akhlak yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Rektor Universitas Teguh Umar, Bapak Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf, SI MBA, dan juga yang kami muliakan Bapak narasumber, yaitu Bapak Profesor Abdul Hamid Habib, beliau dari Universitas Hasanuddin di Makassar. Alhamdulillah jauh-jauh dari Makassar bisa bergabung dengan kita, dengan mungkin perbedaan waktu. Di Aceh barusan selesai salat subuh dan di Makassar mungkin sudah masuk waktunya duha, Pak. Ya, di Makassar waktunya duha, di Aceh masih subuh. Alhamdulillah, kemudian beliau juga sekarang menjabat sebagai Ketua Asosiasi Masjid Kampus Indonesia atau AMKI wilayah Sulawesi Selatan. Yang kami muliakan, yang kami hormati, segenap sivitas akademika, bapak-bapak yang berhadir, ada Bapak Wakil Rektor di sini, Pak Dekan, dan juga Bapak Kepala Biro Akademik, Bapak Kepala Biro Umum dan Keuangan, dan terus dari pihak Humas atau PPID, kemudian bapak-bapak pengurus DKM Masjid Kampus itu, kemudian bapak-bapak juga ibu dari Pusat Pengembangan Pendidikan Agama Islam atau P3I, dan yang kami cintai adik-adik mahasiswa Universitas Teguh Umar yang hari ini dari jam lebih awal tadi sudah masuk bergabung dalam Zoom untuk mendengarkan kajian ba'da subuh yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Abdul Hamid Habib. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita membacakan suratul Al-Fatihah. Warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, mungkin Bang Asri Mubin mohon bantuan untuk mood nanti beberapa adik-adik kita yang mungkin tidak melakukan mood dari tadi. Baik, untuk selanjutnya, untuk menghematkan waktu, mari kita dengarkan dulu sambutan singkat oleh Bapak Rektor Universitas Teguh Umar. Kepada Bapak, tempat dan waktu kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syailah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama mari kita secara bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan hari ini nikmat kesempatan. Kita hari ini berkesempatan untuk ikut kuliah subuh bersama Bapak Profesor Abdul Hamid Habib, pakar ekonomi Islam dari Unhas. Selamat bergabung Pak Prof. Iya Pak, terima kasih Pak Rektor. Ya, kemudian salam marilah kita tunjukkan kehadiran besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita contoh-contoh yang baik, menjadi sumber inspirasi kita, menjadi sumber referensi kita dalam hidup kita.
dan kita terus-menerus akan berusaha menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia dan tentu membawa rahmat bagi sekalian. Rahmat kemuliakan Bapak Profesor Hamid HB adalah datang hadir bersama kita di ruang Zoom ini yang akan mencerahi kita, yang akan memberikan kita sumber inspirasi baru dan juga akan memberikan kita referensi baru dalam berbagai hal tertentu yang berkaitan terutama sekali menyangkut dengan ekonomi Islam, yang tentu ini sangat bermanfaat bagi kita. Dan kita tahu bahwa ekonomi Islam adalah salah satu teknik ya, salah satu metode dan salah satu kebijakan negara kita yang lama ini sudah mengarah ke sana gitu. Kalau di Aceh memang sudah full ya, semua bank tidak ada boleh lagi yang konvensional. Itu artinya bahwa Aceh telah menerapkannya secara seluruhnya. Ya, kebijakan-kebijakan di Aceh sudah mengarah, dan itu suatu hal yang sangat positif karena sudah dapat dibuktikan bahwa praktik ekonomi Islam itu begitu penting ya diterapkan dalam kehidupan kita agar ekonomi kita lebih adil dalam melaksanakan keseharian kita. Tentu kemudian yang kami hormati dan banggakan para wakil rektor, para dekan, ya tentu juga kepada para kepala biro dan ketua korpus dan tim, serta tentu yang kami banggakan adik-adik mahasiswa sekalian yang telah berada dalam Zoom ini. Terima kasih banyak kepada semua yang telah hadir, dan saya berharap kepada adik-adik mahasiswa untuk mengikuti acara ini dengan begitu seksama dan membawa catatan-catatan penting untuk bisa dicatat ya, nantinya menjadi bahan kajian dan juga bahan diskusi di ruang kelas gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Profesor hari ini ya akan kita jadikan sebagai bahan diskusi kita di setiap perkuliahan dalam PDKI ke depan. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak sekali kepada Pak Prof. Supaya apapun yang Bapak sampaikan hari ini merupakan tentu sesuatu yang sangat berharga bagi kami, dan kami berdoa semoga Bapak selalu sehat dan apapun yang Bapak berikan hari ini merupakan berkah ilahi Rabbi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bapak Rektor. Kemudian selanjutnya karena waktu sudah jam 6:08, kami sampaikan kepada adik-adik mahasiswa sebagaimana Bapak Rektor sampaikan tadi untuk mencatat dan meresume daripada materi yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita nantinya. Baik, untuk selanjutnya langsung saja. Tadi sudah saya memperkenalkan di awal, tapi saya bacakan sekali lagi bahwa narasumber kita pada subuh yang berbahagia ini yaitu Bapak Profesor Abdul Hamid HB. Beliau adalah guru besar Universitas Hasanuddin dan juga pakar ekonomi Islam, sekaligus Ketua Asosiasi Musik Kampus Wilayah Sulawesi Selatan. Baik, untuk memperhemat waktu, kami persilakan dengan segala hormat kepada Bapak Profesor Abdul Hamid HB, kepada guru kami persilakan. Terima kasih Pak Sulaiman Ali atas waktu yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Rektor Universitas Teguh Umar, Bapak Wakil Rektor, para dekan dan wakil dekan, mungkin juga ada Kaprodi dari seluruh program studi, dan tentu
Juga saya tidak lupa menyapa saudara saya Pak Sulaiman Ali. Hampir setiap pekan ketemu di rapat koordinasi AMKI Pusat, yang meminta saya untuk membersamai kita semua pada subuh hari ini. Secara spesial saya menyampaikan kebanggaan terhadap adik-adik mahasiswa yang ikut bergabung dalam kajian atau kuliah subuh pada hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi ini itu bisa memberikan berkah bagi kita di dunia ini dan juga akan mendapat manfaat nanti di hari kemudian. Amin ya Rabbal Alamin. Ada statement dulu yang mengatakan Aceh itu adalah Serambi Mekah ya. Ya. Dan Sulawesi Selatan itu katanya Serambi Madinah. Ya, jadi pertemuan antara Mekah dan Madinah ini, Alhamdulillah. ya, Mekah Madinah itu sekitar 500 kilo. Kalau Banda Aceh atau Aceh ke Makassar, itu enggak tahu berapa kilo ya. Tapi bisa ditempuh dengan penerbangan 4 jam ya, 2 jam ke Jakarta dan 2 jam ke Makassar, 4 jam. Jadi relatif sama kalau naik bus dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah itu kurang lebih 4-5 jam. Alhamdulillah pada subuh hari ini ya kita akan mendiskusikan satu topik yang sangat menarik, yaitu ekonomi Islam, solusi masalah keumatan. Izin share materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik. Ya. Mudah-mudahan bisa terbaca. Sudah, Bro. Alhamdulillah. Ya, ini kajian Ba'da Subuh Ekonomi Islam, Solusi Pemberdayaan Umat. Pertama, mengawali kajian Ba'da Subuh ini, mari kita tadabburi dulu surah Al-Humazah, surah ke-104, 3 ayat yang pertama ini, untuk mengawali kajian kita pada subuh hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humadatil lumadah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencelah. Alladzi jama'a malan wa addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Jadi jama'a malan, mengumpulkan mal. Dalam bahasa ekonominya adalah kapitalistik. Wa'addada, dan menghitung-hitung apa yang dikumpul itu. Bahasa ekonominya rasionalistik. Lalu yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Menganggap bahwa harta itu adalah problem solver satu-satunya. Bahasa ekonominya adalah monopolistik.
Mengapa saya angkat ini untuk mengawali kuliah subuh kita? Karena ayat ini Allah menggambarkan kepada kita tentang suatu perilaku yang sangat buruk itu dikarenakan satu pemahaman atau ideologi yang kita sebut sebagai materialistik. Apa perilaku itu? Di ayat pertama dikatakan, wailul likulli humadatil lumadah. Kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencelah. Jadi mengumpat dan mencelah. Atau orangnya disebut suka mengumpat, akhirnya menjadi pengumpat. Tidak hanya mengumpat, tapi juga mencelah. Lalu apa hubungannya dengan ayat 2 dan ayat 3? Di ayat 2 dan ayat 3 memperlihatkan karakteristik materialistik, yaitu senang mengumpulkan harta, jama' amalan, dan kemudian wa'addadah, menghitung-hitungnya. Lalu mereka punya persepsi harta yang dikumpulkan itu adalah satu-satunya problem solver. Nah, mari kita lihat apa kaitan antara pengumpat lagi pencelah dengan dua ayat berikutnya. Untuk mempermudah menjelaskan, saya berikan ilustrasi begini. Misalnya, kita mempunyai 3 set kursi di rumah. Ada set kursi biasa, ada set kursi VIP, very important person, dan ada set kursi VVIP, very very important person. Harga yang biasa barangkali 2 juta satu set, yang VIP mungkin 50 juta satu set, dan yang kursi VVIP mungkin 100 juta satu set. Nah, kali pertama kita kedatangan tamu. Tamu yang datang pertama itu adalah low income group. Artinya pendapatannya rendah. Status sosialnya rendah. Tidak bertitel. Bukan orang ternama. Bertamu di rumah kita. Nah, ketika kita melihat penampilannya yang biasa-biasa itu, tiba-tiba terbetik di benak kita bahwa tamu kita ini cocoknya duduk di kursi set pertama. Kursi yang biasa-biasa saja. Nah, tidak hanya itu, kita pun melayaninya dengan pakaian biasa. Pilihan kata kita adalah pilihan kata yang mungkin seolah-olah mengganggu waktu kita. Kita tidak ingin dia terlalu lama di rumah kita. Kita pun tidak suguhkan makanan terbaik. Ya mungkin makanan biasa-biasa saja. Ketika dia pulang, seolah-olah kita lepas beban. Itu perilaku kita yang pertama.
Perilaku kita yang kedua, share screen-nya putus ya? Putus, Prof. Iya. Sudah nampak lagi. Ya, saya tidak usah slideshow ya, karena biasa kalau slideshow ini Oh, baik. bermasalah. Ya. Nah, kali kedua kita kedatangan tamu the have, orang berpunya, high income group. Ya. Nah, tiba-tiba di benak kita orang ini paling cocok duduk di kursi VVIP. Kita pun menyambutnya dengan gembira, hangat, baju yang rapih gitu ya. Makanan, kue, pilihan. Pemilihan kata kita juga sangat terseleksi. Ketika dia mau pamit pulang, kita mengatakan, kenapa terlalu cepat, Pak? Kenapa buru-buru? Itu pun kita disertai dengan istri. Kita antar dia pulang, bukakan pintu pagar, bukakan pintu mobilnya. Dia naik di mobilnya, istri kita datang dengan membawa oleh-oleh dengan mengatakan titip buat ibu di rumah, Pak. Ya, kita tidak tinggalkan halaman sebelum dia hilang di ujung jalan. Itu dua perilaku yang mungkin terjadi. Nah, pertanyaannya adalah, Apa? mengapa perilaku kita itu berbeda? Hanya karena satu orang low income group, satu high income group, satu the have, satu bukan the have. Ini karena persoalan simbol-simbol materialistik yang sudah ada di benak kita menjadi initial belief bahwa kemuliaan seseorang ditentukan oleh tingkat hartanya. Maka perilaku kita itu, sikap kita itu sudah berada pada kategori mengumpat dan mencela. Jadi mengumpat dan mencela tidak hanya dengan kata-kata, tetapi perilaku kita yang membedakan terhadap dua orang yang berbeda dari sisi materi, itu adalah perilaku mengumpat lagi mencela. Berarti kita sudah menjadikan harta sebagai dasar kemuliaan seseorang. Dan itu artinya juga kita yang termasuk dalam ayat ini. Mudah-mudahan bukan ya. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya karena kita menilai derajat kemuliaan seseorang berdasarkan materinya, maka kita pun takut kalau tidak memiliki materi. Karena orang akan menilai kita berdasarkan materi yang kita miliki. Dan ketika persepsi itu ada di benak kita, maka aspek etika dan moralitas itu kadang terabaikan. Ini tadabbur kita tentang ayat ini yang menceritakan antara perilaku pengumpat dan pencela dengan karakteristik kapitalistik materialistik. Ini sampai pada tingkat negara. Kesombongan negara-negara kaya seperti Amerika, beberapa negara Eropa, ya, Tiongkok yang kaya itu, Jepang yang kaya itu,
cara mengumpat dan mencelanya adalah melakukan aneksasi, intervensi ke negara-negara tersebut, memboikot negara-negara tersebut. Itu karena mereka kaya. Sementara negara-negara yang ada di sekitarnya negara-negara miskin. Itu sisi bahaya dari sistem ekonomi kapitalistik ketika dia masuk menjadi sistem ekonomi. Jadi agama kita sudah menceritakan beberapa bentuk-bentuk perilakunya. Nah, surah yang lain yang menjelaskan secara teknis itu di Al-Mutaffifin. Ya. Bagaimana Al-Mutaffifin itu? Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan bagi pedagang yang curang. Sudah langsung beralamat. Kenapa dia curang? Itu. Karena standar kemuliaan adalah harta. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia membeli barang dari orang lain, minta dicukupkan timbangannya, takarannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum. Kalau dia menjual barang ke orang lain, dia kurangi takarannya atau timbangannya. Nah, inilah yang terjadi pada fenomena terakhir ini. Ada perilaku ihtikar, penimbunan terhadap barang-barang pokok yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga langka di pasaran, supply tidak ada atau kecil, demand naik, maka harga naik. Itu dilakukan karena ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Itu ihtikar. Kenapa ada ihtikar? Karena didasari oleh jama'a malan wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Perilaku membakar uang yang dulu heboh, yang dilakukan oleh transportasi online ketika pertama kali masuk, benar-benar tidak masuk akal. Perjalanan 10 km hanya bisa dibayar misalnya Rp8.000, bahkan kadang gratis. Akhirnya matilah taksi itu. Matilah kendaraan umum itu. Angkutan kota itu, bis-bis kota itu. Direbut oleh transportasi online itu dengan cara yang sangat kejam. Membakar uang. Setelah mereka mati, barulah dia normalkan hartanya. Harganya. Kenapa dia lakukan itu? Alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Persaingan tidak sehat, ya, politik dumping dan lain sebagainya itu ada karena ada yang mendasarinya. Nah, oleh karena itu, inilah yang menyebabkan terjadi begitu banyak masalah pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, pada negara kita, bahkan pada dunia kita dewasa ini. Nah, oleh karena itu, empiris sudah menunjukkan kegagalan sistem ekonomi kapitalistik membawa manusia ke arah kemakmuran yang dipenuhi dengan keadilan dan kedamaian. Oleh karena itu, mari kita lihat definisi ekonomi. Ini menjadi penting. Dan fenomena yang ada sekarang ini betul benar itu adalah implementasi dari atau bisa tergambar dari definisi ekonomi secara konvensional itu.
Dikatakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas. Jadi kebutuhannya unlimited, menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Limited. Jadi keinginannya unlimited, sementara yang diinginkan itu limited. Maka intervensi dan aneksasi satu negara ke negara lain itu karena adanya keinginan yang tak terbatas itu. Belanda menjajah kita 350 tahun, ini dijelaskan oleh ekonomi konvensional. Keinginan mereka begitu banyak, sementara faktor-faktor produksi mereka terbatas. Akhirnya ngambil dari negara orang lain dengan cara menjajah. Begitu pula kekacauan di dunia Timur Tengah oleh negara-negara kuat karena ingin mengambil minyaknya dan ingin agar senjatanya dan teknologinya dibeli oleh negara-negara Timur Tengah. Itu bisa atau tergambar dari definisi sistem ekonomi konvensional itu. Dan kalau kita lihat dari definisi ini, maka ini juga tergambar secara filosofis apa yang mendasari sistem ekonomi konvensional itu. Dan ini pula lah yang mendasari perusahaan-perusahaan yang dibentuk, didirikan oleh orang-orang. Yaitu adalah untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Ya. Laba sebanyak-banyaknya. Keuntungan sebanyak-banyaknya. Disertai dengan sustainability yang semakin panjang di masa akan datang. Berarti efisiensi dan efektivitas itu tujuan perusahaan itu berdiri untuk mendapat keuntungan yang sangat besar, meskipun dengan cara eksploitasi, meskipun dengan cara membunuh lawannya. Jadi kemaslahatan tidak akan tercipta dengan sistem ekonomi itu. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat definisi ekonomi menurut Islam, syariah, ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah. Ini kedamaian, kesejahteraan dunia akhirat. Jadi filosofinya beda. Filosofinya beda. Itulah sebabnya saya tidak setuju ketika ada orang yang mencoba mendefinisikan ekonomi Islam itu dengan mengatakan begini. Ekonomi Islam adalah baiknya kapitalis ditambah baiknya sosialis. Tidak bisa. Prinsip yang mendasarinya berbeda. Secara historis juga tidak masuk akal. Karena kapitalistik itu hadir belakangan melalui Adam Smith. Sosialis hadir belakangan dari Karl Marx. Sementara sistem ekonomi Islam sudah jauh ada sebelum itu. Di zaman Rasulullah sebagai penyempurnaan. Dan sudah ada sebelum atau di nabi-nabi sebelumnya. Jadi ekonomi Islam itu adalah tersendiri. Tidak berasal dari sistem ekonomi kapitalis maupun tidak berasal dari sistem ekonomi sosialis. Makanya kalau kita lihat definisinya di sini adalah memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah. Nah, dengan definisi itu, maka orang mendirikan perusahaan ketika berbasis syariah itu sangat berbeda dengan ketika mendirikan perusahaan berbasis konvensional.
cara dia mengeksplorasi alam, cara dia memproduksi, cara dia mendistribusi, ya, cara dia menentukan harga, jauh sekali bedanya dengan konvensional. Prinsipnya beda banget gitu ya. Saya berikan satu contoh dari sisi harga. Adik-adik mahasiswa tentu tahu bagaimana cara menentukan harga. Salah satu pendekatan adalah cost plus. Cost plus margin. Cost plus margin. Berapa harga belinya atau berapa harga pokok produksinya ditambah dengan berapa margin yang kita inginkan. Itulah harga jualnya. Karena tujuan kita adalah untuk memperoleh profit dan sustainability perusahaan kita, maka aspek falah itu menjadi tidak penting. Sehingga ketika ada orang datang berbelanja ke toko kita, harga belinya barang kita 50.000, kita mau untung 10%, berarti kita jual 55.000. Terus ada orang datang, seorang ibu hanya punya uang 40.000. Dia butuh barang kita itu karena kebutuhan pokok. Mungkin kita mengatakan modalnya aja belum dapat, Bu. Ini modalnya 50.000. Maka kita menolak ibu itu. Akhirnya apa? Ibu itu sedih. Berpikir keras apa yang akan dimakan anaknya. Karena uangnya cuma 40.000. Akhirnya muncullah problem sosial. Anak-anaknya mungkin pergi bikin keonaran, mungkin mencuri, mengganggu tetangga. Tapi sistem ekonomi syariah, itu harga jual menjadi fleksibel. Karena tujuannya adalah falah. Kalau konvensional tujuannya adalah profit. Sementara ekonomi syariah tujuannya adalah falah. Maka ketika orang itu datang dengan uang 40.000, penjualnya mengatakan, tidak apa-apa Bu, silakan ambil aja 1 kilo ini. Ya. Kenapa? Karena yang ada di benak kita falah. Tujuan ekonomi secara umum, bukan individualistik. Itu artinya apa? Dalam transaksi jual beli bisa saja terjadi infak di dalamnya. Karena ada maslahat yang akan kita tuju. Itulah sebabnya keyakinan kita bahwa ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka itu benar. Dan salah satu modal dari rezeki di area yang tidak disangka-sangka adalah infak. Semakin banyak infak kita, insya Allah semakin besar pula peluang untuk mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka kembalilah ibu ini dengan membawa 1 kilogram beras ya, atau 2 kilo. Mendoakan kita, anaknya makan dengan nikmat, gembira. Padahal kita cuma berkorban berapa? 10.000 ya kita berkorban. Tapi Allah memberikan manfaat yang luar biasa atas pengorbanan kita 10.000 itu. Itulah definisi atau tujuan ekonomi Islam, falah, kedamaian. Oleh karena itu, tujuan orang mendirikan perusahaan, perspektif syariah sesungguhnya bukan profit oriented. Bukan profit oriented. Bahwa ada profit yang kita dapatkan itu konsekuensi. Tetapi yang kita lihat secara jauh adalah maslahat kepada umat secara umum. Nah, sehingga kita lihat inilah yang terjadi di fenomena konvensional. Oke, pendapatan masyarakat tinggi, per kapitanya tinggi. Tapi apa yang terjadi? Masyarakat menjadi konsumeristik, masyarakat menjadi individualistik, masyarakat menjadi materialistik, persis sama yang diceritakan ayat tadi di surah Al-Humazah.
muncul berbagai macam problem sosial seperti kriminalitas, dan yang paling menonjol adalah terjadinya ketimpangan. Tidak hanya antar individu, antar kelompok masyarakat, tapi terjadi ketimpangan antar negara. Antar negara. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana filosofinya ekonomi kapitalis itu. Ini persepsinya. Ya. Bahwa manusia itu adalah homo economicus. Homo economicus. Manusia itu adalah homo economicus. Akhirnya apa? Subjek dalam hal ini manusia. Itu yang ada di benaknya adalah pandangan-pandangan ekonomi. Efisiensi, efektivitas, profitabilitas, sustainability. Objek barang yang ditransaksikan itu pandangannya adalah pandangan ekonomi. Maka yang dijual pun tidak hanya yang halal, tapi yang haram pun dijual. Objek. Ya. Jadi minuman keras, ya. Kemudian pengelolaan PSA dan lain-lain sebagainya, itu menjadi inti dari homo economicus itu. Lalu sistem yang dipakai adalah sistem kapitalis, sosialis. Lalu miliunya apa? Lingkungannya apa? Lingkungannya seperti tadi itu. Wailul likulli humadzatil lumadah. Lingkungannya adalah lingkungan pengumpat. Baik dikatakan maupun dalam bentuk tindak dan perilaku. Nah, ini adalah individualistik hedonis. Nah, bagaimana sistem Islam? Sistem Islam begini. Manusia itu adalah homo religionis. Jadi bukan homo economicus. Bahwa kita diminta untuk memakmurkan bumi sebagai tugas amanah dari Allah sebagai khalifah, iya. Tetapi kita disertai dengan pedoman Al-Quran, hadis, dan Rasul. Agar religionis itu menjadi inti dari kegiatan kita atau kekhalifahan kita di atas permukaan bumi ini. Sehingga subjek, objek, sistemnya, miliunya, lingkungannya, itu adalah sesuai dengan syariat Islam. Secara sumulia, secara universal. Karena tujuannya adalah falah. Kalau kapitalistik tadi tujuannya adalah individualistik. Kalau sistem syariah adalah falah. Sehingga ketika kita bisa melihat bangunan sistem ekonomi Islam seperti ini. Bangunan sistem ekonomi Islam seperti ini. Jadi ada 4 pondasi. Ada 3 pilar. Lalu ada 1 tujuan. Apa pondasinya? Pondasi yang pertama paling bawah adalah akidah. Yang kedua, lapisan kedua adalah syariah dan akhlak. Dan yang ketiga adalah ukhuwah. Adalah ukhuwah. Ya. Nah, kalau saya bertanya kepada adik-adik mahasiswa, saya minta nanti 1 atau 2 orang menjawab ya. Sistem ekonomi mainstream, menurut adik-adik mahasiswa, sistem ekonomi apa? Silakan yang menjawab. Silakan 2 orang. Sistem ekonomi mainstream, Pak Imam Taufik mau menjawab nih. Dia raise hand. Oh iya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya yang sistem ekonomi yang sering digunakan adalah sistem ekonomi yang bersifat konvensional, Pak. Konvensional. Iya, Pak. Berarti kapitalistik atau apa? Apa namanya? Yang mendominasi sekarang ya? Iya, kapitalisme ataupun yang bersifat konvensional. Oke. Nah, Wida mau menjawab nih. Ya, silakan. Ini adik-adik mahasiswa kita nih, Pak. Ya, Masya Allah. Ekonomi mainstream menurut Widya apa? Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sama dengan yang telah disampaikan oleh Bapak sebelumnya tadi, bahwa di Indonesia itu sistem ekonomi yang paling mainstream sekarang adalah bersifat liberalisme atau kapitalis. Oke. Coba dengar pertanyaan saya. Sebagai seorang Muslim, sistem ekonomi apa yang mainstream? Itu pertanyaan saya tadi. Tidak apa-apa. Jadi jawaban Anda tadi benar kalau kita lihat secara empiris. Tetapi secara keyakinan, akidah, fondasi pertama dibawa, kita harus tanamkan bahwa sistem ekonomi mainstream bagi kita adalah sistem ekonomi Islam. Jadi, tidak boleh kita sebagai seorang Muslim mengatakan kapitalis, sosialis itulah yang mainstream, lalu sistem ekonomi Islam itu alternatif. Tidak boleh. Karena pondasi pertama akidah. Gitu ya? Nah, kira-kira menurut kita, menurut adik-adik mahasiswa, boleh nggak kita makan babi? Tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh? Boleh, Ya. Pak. Boleh. Dalam keadaan apa kita boleh makan babi? Dalam keadaan mudarat, Pak. Ya. Berarti babi itu makanan utama atau alternatif? Alternatif. Alternatif Pak. Alternatif, Pak. Alternatif. Jadi seperti itulah cara pandang kita terhadap ekonomi konvensional. Hukum asalnya dia adalah haram. Benar ya? Sehingga nanti tidak ada bank syariah, nanti tidak ada instrumen syariah, entitas syariah, baru boleh pakai itu. Hukum asalnya ekonomi Islam halal. Itu yang mainstream, nanti tidak ada, baru cari yang alternatif. Sekarang umat Islam ini gimana? Justru kapitalisme, sosialisme atau neoliberal yang jadi mainstream, sistem Islam yang alternatif. Inilah yang salah satu penyebab mengapa umurnya sudah 30 tahun bank syariah, kontribusinya baru sekitar 6%. Karena tidak mendasari fondasi itu. Nah, belum lagi kita angkat ke atas level 2 fondasi, syariah. Ya. Kemudian akhlak. Inilah yang saya sebutkan tadi. Bagaimana perilaku transportasi online itu yang membakar uang itu luar biasa mematikan. Sekarang muncul lagi marketplace yang luar biasa jor-joran memberikan diskon, mematikan pedagang-pedagang lain. Itu tidak ada syariahnya, tidak ada akhlaknya. Dan otomatis uhwanya tidak ada. Sebab ekonomi dalam Islam itu, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara batil. Ya, contoh yang batil yang saya sebutkan tadi itu. Illa an takuna tijaratan, kecuali dalam bentuk perdagangan.
Jadi sebenarnya perdagangan dalam perspektif Islam itu adalah cara legal, cara halal untuk berpindahnya harta dari satu pihak ke pihak yang lain. Itu cara halal dan legal. Kenapa kita dilarang di situ menipu, tadlis? Mengapa kita dilarang ihtikar? Mengapa kita dilarang bersumpah palsu? Mengapa kita dilarang menyembunyikan keburukan barang kita? Karena kita tidak mau menzalimi saudara kita, konsumen itu. Karena ada hal satu penting yang paling esensial di situ, uhuwah. Bahwa dia saudara kita. Perdagangan itu adalah cara legal dan halal untuk berpindahnya harta. Nah, aspek syariah, aspek akhlak, aspek akidah, dan uhuwah inilah yang tidak ada dalam sistem ekonomi kapitalis yang pilar-pilarnya itu seperti riba. Ya. Jadi riba itu tidak memenuhi syarat-syarat fondasi itu. Judi, gharar, maisir tidak memenuhi syarat-syarat fondasi, 4 fondasi itu. Misalnya judi. Judi itu bisa dijelaskan oleh teori zero sum game. Kalau saya berjudi dengan Reva Saputra misalnya, saya menang 500.000, apakah Reva juga menang 500.000? Enggak. Dia kehilangan uang sebanyak yang saya menang. Berarti tidak ada maslahat. Saya untung sebesar kehilangan harta Reva. Tidak seperti itu. Ya. Nah, seperti itulah hal-hal yang ada di dalam konsep riba itu, sehingga kenapa dilarang oleh agama kita. Nah, kemudian 3 pilar di atas adalah tawazun, maslahah, adalah ya keadilan atau justice. Nah, itu riba, maisir, gharar, zalim, haram. Ya, semuanya itu adalah sunyi dari nilai-nilai keadilan. Nah, sistem ekonomi Islam juga tawazun. Tawazun. Gitu ya, antara yang real dengan finansial. Antara risiko dan return, antara bisnis dan sosial. Antara material dan spiritual, antara utilize dan preservation. Itu seimbang. Ya. Dan inilah yang paling ujung kanan, ya, maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah. Kemaslahatan itu terhadap keimanan, terhadap keluarga, terhadap jiwa, terhadap kesehatan dan terhadap pikiran. Itu tujuan berekonomi itu. Maslahah itu. Dan tujuan paling atas adalah falah, social welfare yang bersifat syumuliyah atau bersifat universal. Itu konsep ekonomi Islam. Oke? Saya lanjut melihat fakta empiris yang ada di negara kita. Ini dia nih. Semua bisa baca ya? Ya. Menurut profil di gambar itu, berapa jumlah penduduk miskin Indonesia di tahun 2021? Maret. Ayo, ada mahasiswa? Berapa penduduk miskin? 10,4%, Pak. Ya, 10,14% atau 27 juta jiwa. 27,54 juta. Berarti jumlah penduduk kita sudah 270-an ya juta. 10% miskin. Gitu ya. Ini menurut BPS. Ya.
Nah, kita lihat di pulau mana paling tinggi tingkat kemiskinannya? Jawa, Kalau Pak. Papua, Pak. Ya, Pulau Papua, Pak. Maluku, Papua, Pak. Papua. Berapa persen Papua? 28,50%. 11,26%. Ya. Tapi di Jawa itu 12,91%. Totalnya ya. Di pedesaannya, di perkotaannya 8,21. 8,06%. Artinya kalau kita lihat ternyata kemiskinan itu banyak di desa dibanding di kota. Ya. Nah, sebelah kanan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia Maret 2021. Gini ratio 0,384. Inilah alat ukur untuk mengukur ketimpangan. Ya, alhamdulillah negara kita ekonominya bertumbuh. Di zaman Pak Harto pernah melampaui 2 digit. Sehingga disebut sebagai negara kita ekonominya termasuk macan Asia. Tapi setelah krisis turun terus ya sampai sekarang rata-rata kalau kita lihat APBN itu asumsinya pertumbuhan ekonomi kita 5%. Selama pandemi sempat minus. Tapi ketimpangannya besar sekali. 0,384. Itu artinya apa? Ada 1% penduduk Indonesia, yang menguasai 38,4% pengeluaran atau aset atau kekayaan. Jadi 1% menguasai 38,4%. Timpang sekali. Ya, sangat timpang. Itu kira-kira ya. Ya. Jadi tingkat kemiskinan masih sangat tinggi, 10%. Ketimpangannya juga sangat lebar. Meskipun income per kapita kita itu sudah hampir $4.000. 4.000 US dollar. Di periode awalnya Pak Jokowi menjanjikan atau mengharapkan itu sampai 10.000. Kelihatannya sangat sulit. Ya. 4.000 saja ini sangat sulit dicapai. Apalagi 10.000. Nah, mari kita lihat fakta-fakta lain perkembangan keuangan syariah. Mudah-mudahan waktunya masih ada ini Pak Sulaiman Ali. Oh, sudah hampir habis nih. 5 menit lagi. 5 menit lagi, Bro. Masya Allah. Terlalu lama di konsep ya. Ya, Perkembangan keuangan syariah. Kita lihat selanjutnya ini dia. Ya, aset keuangan syariah kita itu 1.801 triliun. Total ya. Ini jumlah dari aset perbankan syariah itu 608 triliun. Pasar modal syariahnya itu adalah 1.076 triliun. Lalu aset institusi keuangan non-bank syariah itu 116, totalnya 1.801 triliun. Nah, berapa kontribusinya bank syariah? Kontribusinya baru 6,51% di umurnya yang sudah 30 tahun. Ya. Jadi masih sangat rendah. Berarti masih dikuasai bank konvensional sebesar 93,49%. Ya, kita masih bergelimang di dunia riba. Nah, kita lihat yang lain. Ini dia. Ya, saya percepat ya. Secara global kita berada di tingkat berapa? Kita berada misalnya 69% dari 74 negara. Dari 526 negara. Ya lumayan lah Indonesia ya di tingkat global. Rankingnya begini. Ranking Global Islamic Economic Indicators, kita berada di urutan keempat. Kita masih berada di bawah
Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, dan Malaysia. Malaysia tertinggi, 290,2. Tapi kita masih di atas Jordan, Bahrain, Kuwait, Pakistan, Iran, dan Qatar. Nah, ini juga yang kita lihat fakta. Potensi zakat tahun 2020 itu 327,6 triliun. Tapi yang terrealisasi baru 71,4 triliun atau cuma 21,7%. Potensi wakaf 180 triliun. Yang terkumpul cuma 328 miliar. 0,18%. Bagaimana dengan pajak? Realisasi pajak 1.070 triliun. Bandingkan zakat cuma 71,4 triliun, wakaf cuma 328 miliar, sementara pajak 1.070 triliun. Ya, artinya kalau kita mau berharap dari sisi modal untuk menyelesaikan persoalan umat, maka mungkin kita akan mengalami kesulitan. Tetapi bukan itu tujuan ekonomi Islam. Makanya yang harus diubah dulu pada diri umat Islam adalah persepsinya. Persepsinya. Persepsi yang pertama harus diubah, yang pertama adalah bahwa sistem ekonomi mainstream menurut Islam adalah ekonomi Islam. Yang lain itu alternatif. Gitu ya. Penelitian saya menunjukkan masih seperti itu. Ya. Mengapa umat Islam tidak mau switching behavior, berpindah dari bank konvensional ke bank syariah? Karena masih ada persepsi yang mengatakan innamal bai'u mislur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama saja dengan riba. Persepsi inilah yang membuat tindakannya tidak ada pelarian modal dari bank syariah, dari bank konvensional ke bank syariah. Meskipun umurnya sudah 30 tahun. Nah, bandingkan misalnya. Ya, bandingkan misalnya. Haji. Haji bagaimana haji? Haji itu rukun Islam kan? Rukun Islam. Iya. Ya. Begitu banyak uang haji mengendap di Jakarta kan? Berkali-kali umat Islam mau haji, berkali-kali mau umroh. Luar biasa. Tapi begitu zakat, responnya sangat rendah. Haji sangat tinggi, zakat sangat rendah. Menunjukkan bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia masih mengidap initial belief benih-benih kapitalistik materialistik. Karena ternyata umat Islam rela berkorban kalau itu ada tujuan individunya. Haji umroh itu kan individu. Kita yang berangkat, kita yang rasakan. Tapi zakat itu tujuan masif masyarakat. Rendah. Nah, kebalikannya ketika umat Islam diperhadapkan terhadap babi, mau enggak makan babi? Kalau 10 orang kita tanya, 10 orang menolak. Mau enggak berjudi? Ya, mungkin ada 1 orang dari 10 orang. Bagaimana dengan mencuri? Ya, mungkin 1 dari 10 orang yang mau mencuri. Zina, ya mungkin tidak ada yang mau. Gitu ya? Tapi ketika ditawarkan riba bagaimana? Ya, buktinya masih sedikit orang yang meninggalkan riba. Tapi sudah tidak mau mencuri, tidak mau berzina, tidak mau minuman keras, tidak mau makan babi. Karena itu dosanya besar. Padahal dosa riba itu jauh lebih besar dibanding dosa-dosa tadi itu. Sampai dikatakan, ijtanibus sabiqul mubiqat. Hindarilah 7 yang membinasakan. Salah satu diantaranya adalah dosa riba itu. Bahkan ada satu hadis mengatakan, dosa riba itu lebih besar daripada dosa seorang anak menzinahi ibu kandungnya sendiri. Besar sekali dosa riba itu. Mungkin ada sesi lain nanti saya akan jelaskan dampaknya terhadap negara. Karena riba itu implikasinya tidak hanya individu,
Ininya Sudah kedengaran Prof. Abe? jaringan mungkin. Ya, Pak Soebet Abe. Iya, iya. Pak. Sebentar. Pak Nana. Ini Pak Nana dari Universitas Siliwangi. Siliwangi, Tasik. Prof. Tasikmalaya. Oh ya. Selamat bergabung Pak Nanang. Iya. Ya, ini Prof. HB udah terputus, tapi masih slide masih di layar. Kita tunggu dulu sebentar. Ini Pak Nana dari Unsril. Iya. Ya, ya. Lahirannya sama dengan Utu. Oh, Iya, alhamdulillah. ya betul. Iya. 1 April 2014. Iya. Ya. Kita tunggu. Ini bagus ya, sudah 474 yang hadir. Iya. Alhamdulillah. Sorry Pak, ini mati lampu di Makassar di rumah. Oh, ya Allah. gitu. Ya. Alhamdulillah, kita tutup saja. Oke, oke. Oh, baik. Mati lampu di rumah ini. Iya, Pak. Baik. Kita berikan sesi pertanyaan dulu, Prof. Iya, iya. Saya pakai HP ini, tidak apa-apa. Oh, ya. Nah, ini udah ada adik-adik yang. Jadi alhamdulillah, terima kasih Prof. HB yang telah banyak memberikan materi tentang ekonomi Islam. Tadi ada beberapa poin tentang surat Al-Humazah, tentang wailul likulli humazatil lumazah, tentang kecelakaan bagi setiap pengumpat dan mencela. Kemudian ada beberapa tadi tentang definisi ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Nah, ini filosofinya sangat berbeda. Kemudian ada sisi bangunan ekonomi Islam, ada dari ukhuwah, dari pondasinya akidah, syariah, akhlak, dan ukhuwah. Baik, untuk mempersingkat waktu, adik-adik mahasiswa sangat ramai sekali, Prof, yang sudah raise hand. Kita persilahkan 3 dulu pertanyaan, nanti Prof Habib langsung menjawab karena waktu sangat terbatas. Kita persilahkan dulu dari adik kita ini, dari Reva dulu boleh. Reva Saputra, silakan Reva. Perkenalkan nama, dari prodinya dari mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Sulaiman Ali yang telah mengkasih pertanyaan kepada Bapak Profesor Abdul Hamid. Pada Bapak Profesor, saya di sini ingin bertanya tentang ada 2 poin. Yang ada harta dan poin kedua ada kematian. Coba dipaskan dulu ininya mikrofonnya biar terdengar jelas, Reva. Pak, saya ingin bertanya di sini kepada Bapak Profesor. Yang pertama ada harta dan yang kedua ada kematian. Nah, di sini saya pernah mendengar di luar negeri ada seseorang yang meninggal dunia, dia wasiat kepada saudaranya atau familinya. Ketika ia meninggal, ia berpesan, kalau dia meninggal, dia ingin dikuburkan bersama hartanya. Jadi hukumnya apa yang terjadi, Pak? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Reva. Mohon di-mute terus. Nah, baik. Mungkin Reva nanti dipaskan lagi biar lebih jelas. Coba Reva chat aja ya. Baik, kita persilahkan lagi kepada Widya Amirah yang dari tadi sudah resen. Silakan memperkenalkan diri Widya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sulaiman Ali yang sudah mempersilahkan dan memberi kesempatan dan juga kepada seluruh yang sudah berhadir. Pak, mohon izin bertanya kepada pada subuh hari ini. Di sini tadi Widya sedikit mengambil tentang akidah, syariah dan akhlak, begitu juga dengan ukhuwah.
secara global kita sudah merasakan bagaimana fasilitas yang tersedia di Indonesia ini secara tidak langsung, sebagaimana yang telah Bapak sebutkan tadi, baik itu marketplace, ojek online, dan sebagainya, yang secara umum memberikan manfaat yang begitu besar. Tapi bagaimana dampak yang kita hadapi ketika kita menerima fasilitas itu, karena berdampak buruk pada masyarakat-masyarakat kecil, sebagai usaha-usaha kecil, mematikan produk-produk kecil. Nah, yang ingin Widya tanyakan adalah bagaimana kontribusi kita, Pak, sebagai seseorang yang mungkin sudah mulai terbuka pikirannya akan suatu kondisi ini, agar mengantisipasi keadaan-keadaan yang memungkinkan terjadi atas ketindasan yang terjadi saat ini. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi, Prof, ya, biar 3. Kita persilahkan satu lagi. Zia Nasiwa, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Zia Nasiwa dari Prodi Ilmu Kelautan. Izin Pak bertanya. Apa yang membuat Indonesia tidak menerapkan sistem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi negara? Apalagi sistem ekonomi Islam itu sulit untuk diimplementasikan secara menyeluruh di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Zia Nasiwa. Saya ada 3 pertanyaan nih, Prof. Mungkin yang pertama tadi agak sedikit ya, atau langsung saja, Prof. Saya terdengar ya, Pak Sulaiman. Terdengar, Prof. Silakan. Baik. Yang pertama, tentu kalau ada orang meninggal lalu berpesan supaya hartanya ikut dikubur bersama dia, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, dalam Islam kan ada penerima warisan, yaitu keluarganya. Ya. Jadi kalau dikubur itu hartanya tidak menyeberang ke akhirat, cuma dikubur itu doang. Yang menyeberang ke akhirat itu adalah si almarhum itu. Tidak mungkin ikut hartanya ke akhirat. Jadi itu tidak sesuai dengan syariat ya. Yang kedua, yang saya maksudkan tadi, memang kehadiran transportasi online sekarang sangat membantu ya. Yang kita kritik tadi adalah cara masuknya dengan membunuh yang lain, dengan cara membakar uang. Mungkin adik-adik pernah menggunakan jasa transportasi online yang begitu murah ya, awal-awal munculnya itu. Ya, tidak masuk akal. Sampai transportasi konvensional itu berguguran satu demi satu. Itu menurut saya kejam sekali cara masuknya. Dengan cara membunuh pesaing. Ya. Setelah pesaingnya mati, barulah dia menerapkan tarif normal. Nah, itu kan bukan cara Islam, bukan maslahah itu. Tapi karena dorongan individualistik tadi. Jadi sesuai dengan konsep yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah pemerintah kita sudah memberikan dukungan untuk penerapan ya, institusi keuangan syariah. Ya, sudah ada undang-undangnya. Ya, tentang perbankan, tentang asuransi, tentang pegadaian, kemudian instrumen-instrumen keuangan syariah seperti sukuk. Sudah ada ya, sudah ada. Cuma memang kita masih butuh yang kira-kira sama dengan Malaysia. Supaya indeks global kita bisa naik ya. Tadi Malaysia itu luar biasa tingginya. Indeksnya 200-an ya. Ya, berapa tadi? Kecil sekali. Kenapa? Karena Malaysia itu perkembangan entitas syariahnya itu dari bottom and top down. Jadi dari masyarakatnya dan dari pemerintahnya. Jadi kontribusinya tidak hanya regulasi,
tapi juga sampai kepada kebijakan penempatan dana-dana pemerintah di perbankan syariah. Nah, kalau di Indonesia, ini Aceh luar biasa, karena tidak boleh berdiri di sana perbankan yang tidak berbasis syariah, artinya seluruh APBD yang ada di sana sudah ada di bank syariah kan gitu. Nah, bagaimana misalnya kalau Pak Jokowi mengatakan begini, ya, sebagian dari dana APBN dia perintahkan ke Menteri Keuangan simpan di bank syariah. Kan luar biasa besarnya itu modalnya bank syariah. Jadi salah satu penyebab bank syariah tidak berkembang baik atau daya saingnya masih kalah dengan perbankan konvensional karena belum mencapai economic of scale. Ya, modalnya masih meskipun sudah masuk urutan ke-8 terbesar bank umum ya yang bergerak di bidang syariah di Indonesia. Jadi itu sudah ada. Nah, memang dari sisi jumlah penabung di Indonesia dari tahun ke tahun itu berkembang. Ya. Tetapi lebih banyak yang retail. Ya, beda misalnya di Malaysia dan di Uni Emirat Arab tadi itu atau di Saudi. Yang menabung di sana korporasi, yang menabung negara. Kalau di Indonesia yang menabung adalah ASN. ASN berapa yang bisa ditabung dengan gaji 6 juta? Ya, korporasi masih kecil. Ya, inilah yang menyebabkan pertumbuhan perbankan Indonesia dari sisi volume itu tidak sebanding dengan Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Karena di sana yang menabung adalah tingkat korporasi. Ya, saya kira itu. Baik, Prof. Alhamdulillah. Karena waktu sangat terbatas, Prof. Mohon maaf juga kepada adik-adik, nanti pertanyaannya bisa melalui chat ke PKM atau P3I, nanti kita kirimkan juga ke Prof. Habib untuk bisa sama-sama mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Karena waktu sangat terbatas, Prof. Karena kita mohon maaf, nanti di dalam waktu kita akan berikan kesempatan lagi, dan harapan Pak Rektor juga tadi bisa ke Melabuh, Pak Rektor ya. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya mungkin penyerahan sertifikat narasumber nih oleh Pak Rektor, sebentar saya share. Nah, link yang sudah saya kirimkan ini adalah link sertifikat untuk peserta. Dan untuk adik-adik mahasiswa nanti ada link satu lagi, adalah link untuk meresume materi yang diberikan oleh narasumber kita pada pagi yang berbahagia ini. Nanti saya share materinya Pak ya, nanti saya share materinya. Boleh Prof. Lewat WA ya, insya Allah. Baik, insya Allah, alhamdulillah. Bentar kalau sudah hidup listriknya nih. Baik. Mungkin secara simbolis, biarpun secara kita berada secara online, jadi ini penyerahan sertifikat langsung diserahkan oleh Bapak Rektor kepada Bapak Prof. Habib. Baik, ya. Baik. Bismillah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rektor Universitas Teguh Umar, saya Jasman J. Ma'ruf, menyerahkan sertifikat diberikan kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Hamid HB, MSI. Mohon diterima dengan baik, Pak. Sambil mengucapkan terima kasih banyak atas inspirasi dan referensi yang Bapak berikan pada kajian Ba'da Subuh ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rektor. Oke, siap. Senang sekali bisa bersilaturahim. Alhamdulillah. Baik, Prof. Mungkin langsung saya tutup ya, Prof. Ya. Boleh, baik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang berhadir dan juga adik-adik mahasiswa. Ini yang jauh ada ada Pak Nana nih, Prof. Hamid. Nah, Pak Nana ini juga pengurus AMKI Pusat, Pak Prof. Masya Allah. Prof. Jasman. Terima kasih Prof. Habib, Pak Rektor, Pak. Ya, alhamdulillah. Dan beberapa. Prof. Nana. Ada juga dari IKUTU yang berhadir, ada Pak Sabki, Pak Arham dari Ketua IKUTU, alhamdulillah, dan adik-adik mahasiswa. Partisipan kita, Prof, tadi 482 partisipan yang berhadir. Alhamdulillah, luar biasa di pagi hari ini. Biasanya untuk jogging-jogging, tapi menyempatkan waktu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian dari kami atas nama DKM Masjid Kampus UTU dan juga P3 Universitas Teguh Umar.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, Pak baik. Sulaiman, ada ambil foto Pak Sulaiman? Oh ya, foto bersama dulu. Nasiwa coba matikan dulu ini ya. Oh, ya, baik, kita foto bersama dulu, Prof. Ya. Tolong bertahan dulu yang lain-lain. Adik-adik, mohon dimut dulu. Baik, 1, 2, 3, layar pertama. Kemudian layar kedua, 1, 2, 3. Layar ketiga, 1, 2, 3. Semua buka Zoom layarnya. Dan layar keempat. Kemudian layar kelima. Kita lanjutkan layar ke-6. Ramai sekali ini yang berhadir. Layar ke-7, adik-adik semua semangat nih Pak Rektor. Iya. Layar ke-8, ke-9. Baik, layar ke-10 dipercepat kita. Layar ke-11, sedikit lagi. Layar ke-12, layar ke-13. Layar ke-14, ada layar 4 lagi, layar 15, 16, 17, 18, terakhir 19 semua, Prof. Lebih kurang. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Ya, baik. Terima kasih semuanya dan terima kasih Prof. Abi. Insyaallah di lain kesempatan bisa bergabung kembali di Universitas Teguh Umar. Amin. Pak Sulaiman ya. Baik, Prof. Ya. Ya. Baik. Kalau bisa nanti dipecah-pecah rekamannya ya. Oh baik, Prof. Ya, insyaallah. Saya izin live ya. Iya, Prof. Makasih banyak, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor, makasih nih adik-adik. Ya, adik-adik semua nih semangat. Kajian ba'da subuh semua nih. Alhamdulillah. Ya. Oke, izin ya. Keluar ya. Bapak, baik. Yang lain bertahan dulu, masih ada link satu lagi. Nah, kita kembali ke layar link satu lagi, adik-adik tinggal mengisi. Ada pengumuman sedikit saja pengumumannya. Yang pertama, Imam Taufik dan semua kakak-kakak mentor juga, Kak Widya, terus dan adik-adik mahasiswa Nurdiana Bancin, Hardini, Epi Hardini, itu kita akan melaksanakan 2 kajian ba'da subuh lagi, talk show 2 kali lagi, habis itu nuzul Quran sekali. Jadi selesailah pembelajaran P3I melalui program mentoring akhlak dan kita akhiri dalam bulan ini, yaitu tepatnya paling telat itu di minggu ketiga. Jadi minggu keempat nggak ada lagi pembelajaran P3I, minggu kelima nggak ada lagi, udah lebaran, dan selanjutnya nanti kita cuma ujian saja. Dan kemudian ini ada link Bapak share sekarang, link untuk mengisi resume tadi. Sebentar Bapak ambil dari WA yang dikirim oleh Bang Farisa tadi subuh-subuh. Jadi sungguh luar biasa, materi jauh-jauh dari Makassar. Kita memanfaatkan waktu tadi. Alhamdulillah cukup ramai hari ini yang berhadir. Sangat senang, dan beberapa tamu-tamu dari luar juga. Nah, ini adalah link yang akan adik-adik mengisi resume, dan waktunya hanya mengirimkan 20 menit setelah acara ini berakhir ya. Jadi berarti sekitar jam 8 kurang 10 menit kita sudah tutup linknya. Demikian untuk adik-adik semua, nanti kita jumpa di hari Jumat ya semua ya. Nasiwa, Reva, Imam Taufik, Firman Sukesi. Jadi kita akan jumpa nanti Rahman Mauliza, Ibu Yayu ada enggak? Alhamdulillah Bu Yayu masih ada. Ya, alhamdulillah ramai sekali ini Bu, alhamdulillah. Iya. Dengan doa-doa Ibu kita mencapai 500 hampir 500 lagi Bu ya. Hampir 500. Oke, nanti Bu ada lagi talk show Bu di hari Jumat ini, kan hari Jumat hari libur. Jadi kita akan melakukan talk show Ramadan Inspiring Talk Show. Jadi akan diisi oleh Bapak Syamril, Rektor Kala dari Makassar juga. Dan nanti di kajian-kajian ba'da subuh akan diisi oleh guru-guru besar yang lain. Demikian untuk hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat belajar. Tetap semangat, insya Allah akan mendapatkan berkah yang sangat luar biasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulaiman. Ya, makasih Bu Yayu. Ya, makasih anak-anak Ibu semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu.
Awal Kurniawan semua ya.